Saya ngurusin Keanu, ngurusin kerjaan, kadang-kadang tuh udah bener-bener nggak ke-update juga sama sekali. Tapi saya yakin sehat-sehat aja, alhamdulillah. Bener-bener waktu tuh bagi saya udah nggak cukup 24 jam, 28 jam tuh kayaknya tuh kurang aja gitu. Jadi kadang-kadang tapi Ali memaklumi gitu kan. Pasti saya bilang hati-hati ya, misalkan kayak kemana berangkat gitu. Hati-hati jaga jaga ya kondisi kesehatan gitu. Dan kan yang penting kalau Ali kan ada Torik sekarang ya, jadi alhamdulillah begitu. Pernah sering-sering dengar tentang apa yang dirasain sekarang ke Mbak Enji sendiri? Ada suaminya, alhamdulillahirabbil alamin. Itulah enaknya begitu ya kalau punya suami ya. Oke. Jangan sampai Mbak Enci yang jadi pasien saya. Kata dokter jantung saya ya, Mbak Enci juga harus jaga kesehatan, Mbak Enci harus menjaga ritme. Karena saya sendiri. Ya, jadi ketika Mbak Alia datang gitu memberikan informasi, saya kayak punya kakak gitu. Oh iya ya, ada yang ngasih tahu gitu lah, harus begini karena kan nyaris nggak punya siapa-siapa di Jakarta. Dan Mbak Alia datang tepat pada waktunya aja, tiba-tiba pokoknya Mbak Alia tuh pop in. Jadi makanya ketika sekarang ini saya merasakan bahwa Allah masih memberikan kesempatan pada Mbak Alia untuk mendapatkan semua gitu loh, pahala atas kebaikannya merawat orang tua. Dan itu tuh luar biasa. Kalau Mbak Enji sekarang update kesehatannya seperti apa? Alhamdulillah mami saya tuh udah lepas selang oksigen gitu, udah mulai bisa jalan, berdiri, komunikasinya juga udah mulai lancar. Memang shock berat pada saat 2 kali harus masuk ICU. Jadi kan mama saya tuh masuk ICU pertama kali di Pondok Indah, kemudian balik ke rumah, kemudian 3 hari di rumah, Anpa lagi masuk ICU lagi di Medistra. Dan alhamdulillah sekarang udah di rumah, home care. Betul, aku mengikuti pesan-pesannya Mbak Alia, tapi kondisi mami saya alhamdulillah ya, tidak perlu tabung oksigen, tidak perlu ventilator, masih conscious, masih sadar, masih bisa komunikasi. Sekarang lagi dilatih pelan-pelan untuk speech therapy. Jadi Selang yang tadinya terpasang di hidung itu untuk makan dan obat ya? iya, Sekarang udah dilepas? belum masih. Kalau itu kan ada 2 selang ya, selang oksigen dan selang untuk makanan. Nah, yang masih terpasang itu adalah selang yang untuk makanan karena mami saya tuh masih kesulitan untuk nelen. Nah, untuk kasus fenomenia di usia lanjut yang paling membahayakan kan adalah kalau makan dia malah masuknya ke paru. Jadi memang suggest dari dokter adalah bagaimana agar supaya masuknya lewat sambut aja ya Mbak Enji ya, nggak apa-apa. Tapi sudah mulai speech therapy. Speech therapy itu tuh adalah melatih agar supaya tenggorokannya juga bisa punya daya dorong untuk mendorong makanan masuk, dan lidahnya juga di terapi juga agar supaya bisa melakukan gerakan-gerakan selayaknya orang makan. Sekarang ditemani siapa Mbak Enji di rumah dengan Keanu? Akhirnya aku mengikuti sarannya Mbak Alia, aku pakai suster gitu ya, karena memang saya juga harus punya tugas dan kewajiban, kadang-kadang harus nganterin Keanu juga ke sekolah gitu kan. Dan juga saya seorang diri ya, dalam artian saya tulang punggung keluarga. Kalau misalkan saya nggak kerja juga nanti bagaimana dengan mami saya dan juga Keanu. Tapi lillahi ta'ala alhamdulillah rezeki selalu ada, Allah selalu mudahkan. Jadi saya masih bisa diberikan kesempatan untuk pertama merawat orang tua. Banyak orang punya banyak duit tapi nggak punya kesempatan untuk merawat orang tua. Jadi, dan kalau saya membayangkan ya, kalau misalkan kerjaan saya kayak dulu, mungkin saya nggak akan pernah bisa ngedampingin mami saya. Nah, tapi kan kemarin tuh 2 minggu penuh saya masih bisa merawat mami saya, dan saya bersyukur alhamdulillahirabbil alamin, ternyata ini adalah nikmat yang besar. Saya masih bisa dikasih rezeki sekaligus saya dikasih waktu untuk merawat. Tapi Mbak Enji menjadi ini di sosial media juga, ibu kan suka dengar lagu-lagu rohani, sedangkan Mbak Enji juga mendampingi. Iya, kalau bagi saya apapun yang menjadi permintaan orang tua saya ikuti. Jadi kalau saya minta didoain, misalkan tolong ya saya panggilin pendeta, ya saya panggilin. Atau tolong ya saya pengen dengar lagu ini, lagu gereja ya. Apalah yang bisa saya lakukan untuk menyenangkan hati orang tua saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Maha Mengetahui, Allah tahu niat saya hanya ingin mendampingi mami saya di usianya yang ya tahun ini 75 tahun. Tapi di usia yang 75 tahun ini sekarang lagi sakit, mungkin semangat untuk sembuhnya seperti apa sih Mbak Enji? Aduh, bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi gini, mami saya tuh kan kena demensia. Jadi ketika kena demensia kita punya kesulitan untuk berkomunikasi. Mami sakit, apa yang mami rasakan, mami tuh kadang-kadang tantrum. Jadi misalkan kalau saya mau dengar lagu gereja, nah itu mesti. Jadi nanti kalau misalkan kadang-kadang tidak diikuti kemauannya, tensinya naik, itu kan pengaruh ke jantung, nanti bermasalah dengan saturasi oksigennya. Ini memang kadang-kadang
mungkin dan tidak bisa dibayangkan oleh orang yang mungkin tidak melihat keadaan mami saya langsung adalah bagaimana merawat orang tua yang sedang sakit dengan demensia. Jadi kita minta makan gitu kan, dia marah gitu kan, dan kita tetap harus menjaga stabilitas emosinya agar supaya tensinya tetap di 120 130. Kalau misalkan nggak keikutan maunya dan tantrum, itu yang menyebabkan hipertensi. Nanti kalau hipertensinya naik, jantungnya juga kerjanya cepat, pompanya cepat, itu bisa langsung ke pembuluh darah, dan itu yang kami takutkan. Tapi masih ingat mungkin nama-nama anaknya atau cucunya masih, atau sudah? Udah ini ya pokoknya kalau semua kadang-kadang diingat, kadang-kadang enggak gitu. Kadang-kadang saya dipanggil mbak, kadang-kadang saya dipanggil nama gitu ya. Bismillah. Apa yang membuat Mbak Enji kuat dengan kondisi mamanya? Keyakinan bahwa saya juga bakal tua nanti. Dan kalau saya tua juga mudah-mudahan saya bermohon agar supaya ada yang ngurusin lah. Namanya kita tua, nggak ada anak yang ngurusin, itu juga ternyata merupakan suatu kesedihan sendiri ya. Tapi ya mudah-mudahan apa yang saya lakukan saat ini, pertama adalah surga, mamiku adalah surgaku, itu adalah doaku, dan insya Allah mudah-mudahan apa yang saya lakukan pada saat ini ketika saya tua juga nanti dibalaskan oleh Allah dengan hal yang sama. Oke. Punya Baik, satu lagi, kesabaran Mbak. yang luar biasa juga seperti apa? Punya kesabaran yang luar biasa juga. Itu semua hadiah dari Allah. Kalau mau dihitung pakai logika manusia sih nggak nyampe ya. Tapi ternyata Allah maha memudahkan, Allah maha menggampangkan. Ada rasa nggak kuat pasti ada. Apalagi kalau misalkan ya namanya saya sendiri harus ngurusin mami, harus ngurusin Kianu, kerja gitu kan. Kadang-kadang ada rasa yang suka lewat, tapi kan banyak doanya dalam Al-Quran. Alhamdulillah kita terapkan. Oke ya. Terima kasih Mbak Enji. Update kehamilan Alia mungkin sekarang seperti apa?